Suaramu cilik banget. Masa sih? Jal, ngomong. Cek, 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 cek. Kono kono. Jal. Cek, cek, cek. Mungkin cilik banget. Kesaring iki kali. Kembali lagi. Enggak kembali lagi sih. Ini adalah episode pertama dari Dombas. Ya, setelah kemarin prolognya ya. Prolog. Ya, ini kita bukan kita bukan di lokasi yang sama ini. Kita udah beda lokasi dan jauh banget beda lokasi. Bajunya juga udah dicuci, cuman karena bajunya adanya dikit dan ini aja. Ini loh. Wih, yang habis menang kemarin ya? Oh, gila. habis champion, juara liga dong. Juara liga. Jadi itu bukan karena keberuntungan. Bukan karena keberuntungan tapi karena skill. Karena corona juga mungkin. Asu. Kenapa corona dong? Oke. Jadi, ini adalah episode 1 dari Cocot of the Day. Yoi, percobaan pertama. Setelah kemarin yaitu tadi prolog dan tadi apa? Ciri-ciri apa? Kemarin itu apa namanya? Sekapur siri. Udah kan dari Google kan? Oh, udah di Google. Ternyata ada namanya sekapur siri itu, saya baru tahu Mas Dono. Ya. Ternyata itu sekapur siri itu. Wow. Ada siri sekapur. Ada sekapur yang disirihkan. Apa sih? Nggak ngerti saya. Oke. Terus ini juga berhubung apa ya? Untuk masuk ke kita sebenarnya entah bingung nih mau enggak. Apa? Saya ada satu yang mau saya ucapkan. Apa? Kemarin walaupun kita pakai clip on, ternyata clip on yang nggak dicolokin. Jadi suaranya harusnya lebih bagus dong sekarang dong. Harusnya lebih bagus ya. Harus lebih renyah. Lebih enak didengar. Lebih gurih gitu. Lebih bisa bikin eargasm. Wow. SMR apa? ASMR. ASMR. Iya. Oh, itu kayaknya kita orang makan bunyi kok dengerin ya. Tapi enak loh. Bisa bikin lapar. Oh iya, Bo? Iya. Enggak sih seperti ini, Bo? Nanti namanya mungkin nanti juga karena setelah kita review kemarin ya, kita mungkin kita juga nggak bakalan terus-terusan saya sama Abbas doang. Nggak mesti bareng gitu loh, mungkin saya sendiri tapi sama orang lain atau Abbas sendiri sama orang lain. Jadi tetap nggak mungkin ngomong sendiri sih kita. Iya, tidak mungkin kita bercanda. Skill tree kita belum sampai situ. Belum. Baru saling saut menyaut. Nah, ngomongin masalah saut menyaut nih. Itu Haikyuu kemarin katanya manganya sudah tamat ya? Tamat. Banyak yang bersedih kalau saya lihat di Twitter. Iya, di Twitter. Termasuk istri saya itu termasuk salah satu orang yang bersedih si Haikyuu tamat itu. Karena sebenarnya saya juga ngelihat kemarin di TL Twitter tuh banyak yang sedih, teman-teman gambar saya. Cuman karena saya belum ngikutin ya, nungguin tamat dulu kali biar enak. Ya langsung surut sekali. Tapi Anda mengikuti One Piece dong. Tidak menunggu dia tamat kan? Kalau Anda bisa tua saya. itu dia. Kalau misalnya Anda nungguin One Piece tamat baru membaca, mungkin saya seumuran Goldie Roger. Iya. Gitu. Baru bisa segitu, baru bisa selesai tamatnya gitu. Dan balik lagi ke Haikyuu. Itu ceritanya gimana sih sebenarnya, Mas? Saya belum ngikutin. Haikyuu itu sebenarnya saya juga nggak ngikutin manganya. Yang ngikutin manganya itu adalah istri saya. Ada cerita-cerita nggak dia kesampaian? Ada, jadi ada beberapa yang ini bukan spoiler alert. Udah tamat juga nggak apa-apa dong. Ya, jadi banyak yang oh iya, spoiler alert. Jadi nanti yang belum nonton manganya. Nonton manga ditonton. Tidak dong. Belum nonton animenya, skip aja nanti beberapa menit gitu. Iya, itu jadi nanti kita kasih di link deskripsi skipnya detik berapa. Iya, jadi di link di nanti kalau waduh spoiler alert langsung turun ke deskripsi pencet. Gitu. Nah, nanti itu caranya gitu. Penjelasan buat Slam Dunk. Interaktif dari kita. Iya, betul. Jadi si Haikyuu itu kalau misalnya saya nonton di animenya itu mirip sama Slam Dunk kalau misalnya teman-teman udah pernah. Oh, Slam Dunk ya. Udah pernah nonton Hanamichi Sakuragi dan si siapa ya namanya? Gori. Bukan dong. Musuhnya tuh si apa ya? Rukawa dan itu apa? Akagi Gori ya? Gori. Ya maksudnya adiknya kan? Adik. Oh ya wis lah pokoknya itu. Jadi ini mirip-mirip sama seperti itu, bertemakan sport. Nggak pakai station.
pasang. Ya, kalau ada sport station jadinya. Iya. Oke. Tapi emang Haikyuu nggak pakai sepatu, Mas? Pakai. Nah, itu belinya di Sport Station. Belinya di Sport Station itu, di Sport Station. Emas tuh. Mantap. Jadi itu. Terus jadi Haikyuu itu bukan beda genre, tapi menurut saya itu seperti beda generasi. Maksudnya itu di mana? Sport tapi beda generasi. Beda generasi. Garis besar itu tetap sama. Garis besar itu tetap sama buat ini sport yang dari underdog. Hitungannya gitu kalau misalnya sih. Ya, kalau Hanamichi kan dari nggak tahu apa-apa. Kalau misalnya karena pengen deketin ceweknya. Deketin ceweknya cuman terus kalau si Haikyuu ini dia juga bukan nggak bisa apa-apa, cuman dia bertubuh kecil karena pemain voli kan rata-rata bukan rata-rata sih, maksudnya kebanyakan tuh bertubuh tinggi. Iya kan? Fun fact, saya dulu ikut klub voli. Nah, biasanya jadi libero bukannya biasanya? Toser. Oh, toser ya. Biasanya kalau misalnya yang tinggi-tinggi biasanya setter kalau bahasa sekarang. Nah, setter itu si Kageyama. Kalau belum tahu. Saya belum ngikutin sama sekali. Itu namanya si Kageyama itu. Jadi semuanya kayak gitu, jadi dari nggak bisa apa-apa terus dia memiliki tim yang hitungannya amburadul lah pokoknya. Kalau si kayak berarti semua kok Tsubasa bukan Tsubasa. Kickers malah saya belum nonton, Mas. Kickers tuh yang kipernya pakai topi, Mas Haru. Tapi berarti sama dong kayak Tsubasa juga kipernya pakai topi. Iya. Ya. Tapi timnya bener-bener orang 11. Oh, enggak ada cadangan. Tapi seru. Kalau buat saya sih kalau pada bilang, "Wah, aku pengen main bal-balan karena Tsubasa." Nonton Tsubasa, aku karena Kickers. Berarti generasi si Tsubasa ini sebelum si Kickers. Sorry. Kickers. Jadi Kickers duluan. Setahu aku sih Kickers dulu. Kickers dulu baru Tsubasa terinspirasi. Ya, Kickers tuh kayaknya barengannya Tamiya tuh dulu apa namanya? Dasion Kuro. Kayaknya ya, seingetku ya. Ya. Balik lagi. Jadi si Haikyuu itu kalau misalnya bedanya Haikyuu dengan sport-sport yang lain menurut saya sih sama sih kalau misalnya persamaannya si Slam Dunk sama si Haikyuu itu Haikyuu itu artinya apa sih? Haikyuu itu high quarter gitu. Apa bahasa Jepang? Enggak juga, itu karena kalau misalnya di bahasa Jepangin, kalau misalnya Kimetsu no Yaiba di bahasa Inggrisin jadinya Demon Slayer. Kalau misalnya Slam Dunk ini kayaknya Haikyuu bahasa Inggris deh atau plesetan. Dan itu fun fact lagi itu seperti itu. Apa itu? Itu Haikyuu itu. Aku nggak tahu kalau aku tanya. Oh, kalau aku bukan kalau fact tapi saya nggak tahu kan bukan fun fact. Bukan fun fact ya? Iya. Jadi Haikyuu itu atau mungkin kalian tahu? Tulis di komentar. Ya, mungkin kalian tahu. Setelah mencet like dan subscribe. Subscribe. Sedikit ya itu ya. Nah, terus lanjut lagi, Pak. Nah, Haikyuu dan Slam Dunk itu menurut saya, saya sotoy banget ya kayak. Enggak apa-apa dong. Anime channel kita. Oh iya, baik. Jadi kalau kita di channel orang baru nggak boleh sotoy ya, nanti bisa. Siapa juga yang mengundang kita. Betul. Kalau misalnya di Haikyuu sama di Slam Dunk itu nggak cuma melulu tentang olahraganya. Jadi nggak cuma isinya tuh nggak cuma jadi ada daily life-nya gitu. Nggak daily life sih, maksudnya jadi ada kayak saya mau ngomong apa ya? Tenang, bisa diedit. Jadi kalau misalnya Slam Dunk itu ini bedanya kalau menurut saya bedanya si Slam Dunk sama si Haikyuu. Kalau misalnya si Slam Dunk itu nggak melulu tentang si basket. Jadi ada pemeran yang di luar. Nah, ini juga ada di berarti persamaan loh gitu. Sorry. Ini persamaan nih. Jadi sorry. Ini ada persamaan antara Haikyuu sama si Slam Dunk. Jadi kalau misalnya di Slam Dunk ada yang gengnya si Hanamichi Sakurai gitu. Ya, yang anak preman-preman itu. Rambutnya gitu. Ya, itu, dan di Haikyuu pun ada yang seperti itu gitu. Ada karakter-karakter yang pinggir cuman berperan. Penting. Side karakter tapi punya karakter porsi. Development. Ya, punya karakter development yang bagus gitu. Dan itu mungkin yang bikin Haikyuu bagus, mungkin karena orang-orang yang seumuran kita yang dulu nonton Slam Dunk di TV7 barengan sama apa lagi? Pak Cairi Tanjung. Emang masih Emang ya?
Oh iya masih. Ya kan TV7 jadi Trans 7. Oh iya benar. Seangkatan sama Slam Dunk tuh apa sih dulu ya? Flame of Reka. Flame of Reka. Terus ada yang Ninku Trans TV. Hunter x Hunter. Hunter x Hunter. Nube, kalau pernah nonton Nube. Nube. Nah, itu adalah guru cabul. Weki enggak ya? Weki enggak barengan ya, teman. Kalau yang sonen gitu kan. Kalau yang Weki itu dulu apa sih? Yang hidungnya dari wortel itu bukan, itu mas saya. Oh, iya. Yang dia punya anjing atau sejenis anjing tapi punya halilintar itu di TV7 bukan sih? Apa itu? Apa namanya ya? Jadi yang tahu tulis. yang bentuknya jelasin dulu nih. Bentuknya tuh anjingnya warnanya biru, terus dia kayak punya tanduk bisa ngeluarin halilintar gitu. Hah? Terus ada lagi karakternya yang kecil putih, hidungnya orange. Apa Sonic? Ya? Apa sih? Bukan. Ada deh pokoknya, nanti coba dicari. Ya nanti kita Google, nanti kita tulis juga di deskripsi. Kita suka banget sih ninggal di deskripsi gitu. Udah amat. Bikin PR banget ya. Terus tadi sampai mana? IQ punya karakter samping, development. Ya, IQ juga punya karakter samping. Terus karakternya sama, apa maksudnya? Nggak main volley. Kalau yang basket kan juga enggak tuh. Ya, dia nggak main volley, cuman dia mempengaruhinya jadi hitungannya main volley juga ya. Main? Enggak volley sih, jadi sekitarnya kayak misalnya cheerleaders, pelatih. Kayak gitu sih. Endingnya udah baca? Endingnya belum. Nanti dibaca dulu endingnya ya. Karena saya tidak. Kita cuman baru nyampaikan kabar aja nih. Kalau misalnya udah ikut berpartisipasi kalau yang lain pada bikin video kompilasi main volley gitu. Halo Pak, lewat ya. Hati Pak, cepet Pak. Ya sip, mantap. Tolong tadi Honda Beat ya? Bukan, itu Vino. Honda Vino. Mio Vino. Vino dong. Pasang. Ya. Pokoknya semua kita iklankan. Siapa tahu masuk. Ada tukang cuanki juga kita bikin di sini. Oke. Terus. Aku mau nanyain. Ada yang mau ditanyakan? Karakter terbaik ya selama yang Anda baca atau Anda tonton. Karakter terbaik di Haikyuu. Bokuto kenapa? Bokuto itu jangan sebutin endingnya ya, maksudnya Anda sukanya karena apa? Karena dia itu konyol orangnya. Maksudnya bukan joker karakter gitu. Joker karakter bukan juga. Bukan joker karakter, apa sih namanya kalau gitu? Clown. Badut. Iya. Gitu maksudnya. Enggak gitu, cuman dia mood swing-nya parah. Jadi kalau misalnya emang dia tuh kayak pingin jadikan pusat perhatian gitu, kalau misalnya nggak jadi pusat perhatian dia bakalan mainnya jelek gitu. Jadi kayak ada di suatu pertandingan gitu, di mana dia di pertandingan nasional, cuman dia nggak main di lapangan utama, mainnya langsung jelek. Dia pingin main di lapangan yang gede gitu. Kenapa nggak di lapangan yang gede? Gue juga pengen main di situ gitu. Padahal itu sama-sama nasional juga, cuman dia di gedung B-nya lah gitu. Cuman jadi jelek gitu, dan teman-temannya tuh harus tahu caranya gimana biar jaga moodnya dia gitu. Jadi dia bukan gila hormat sih, gila perhatian enggak juga ya, gitulah. Develop karakternya tuh lucu gitu. Gitu sih. Terus kalau di Slam Dunk, nah saya juga bisa punya nih. Nah, kalau di Slam Dunk Mas Danang siapa? Karakter favorit? Siapa sih namanya tuh yang kecil keriting? Kenceng. Ya. Siapa namanya? Sonic. Oke, salah. Rukawa bukan. Saya tidak segantung itu. Dia jadi point guard ya kalau nggak salah. Bukan, pokoknya dia kenceng larinya, tapi pendek. Keriting. Ya. Namanya tepes. Ya, itu dia. Pokoknya dia. Mungkin kalian tahu dan nanti ada. Sukanya dulu karena ya kesamaan. Karena pendek. Ya. Lari kenceng. Ya. Terus sebelum dekul kena ya. Terus rambut keriting. Ya, udah sama. Ya. Bedanya cuma satu. Saya suka basket. Oke. Targetnya kecil banget. Terlalu gede. Boleh terlalu besar ya? Tapi jauh lagi. Males sekali. Dulu kalau pelajaran olahraga, kalau volley semangat. Padahal hitungannya basket itu adalah salah satu penarik para kaum hawa loh, maksudnya. Tidak juga. Masa? Iya. Ya kalau di SMA saya dulu enggak juga. Tonti dulu. Tonti apa? Peleton inti, baris berbaris. Paskib. Ya, bukan paskib juga sih. Baris berbaris
berbarisnya pokoknya bukan kiper-kiperan. Itu yang menjadi primadona. Pokoknya orang-orang ganteng pengen ngumpul sana dan jadi saya masuk dong. Tidak dong. Saya ikut. Tonti? Yoi. Di bagian? Ya baris. Emang ada bertahan, ada menyerang? Ya ada dong. Siapa tahu gitu ada Tonti. Nanti saya bikin komiknya baris berbaris buat nyanyiin Haikyuu. Saya bakal bikin komik masalah layangan. Jadi layangan. Saya punya ceritanya yang bisa gambar. Ikut. Mantap. Mas Danang bisa gambar. Dikit. Oke. Jelek lagi. Aduh, siapa tuh? Ada WhatsApp masuk. Oke, enggak apa-apa. Lanjut. Apa lagi yang mau Mas Danang tanyakan? Slam Dunk karakter favorit saya kan tadi karakter favorit Mas Danang. Karakter favorit saya itu adalah si gurunya. Gurunya ya? Iya. Yang plak-plak sama si dibully sama si Hanamichi Sakuragi. Tapi itu pelatih apa guru sih? Pelatih merangkap guru merangkap pelatih. Oh. Dan kayak guru olahraga. Iya. Tapi kok gendut? Emang guru olahraga di tempat Mas Danang ada yang kurus? Kalau misalnya ada. Kalau saya guru olahraga yang sempat kurus itu cuma di SD. Sisanya guru SMP saya siapa ya? Guru SMP. Oh enggak, berarti di STM. Saya guru olahraganya itu mantap. Digini-giniin enggak? Enggak, digini-gini. Jadi ada kasus di mana ada kasus di mana ada pengambilan nilai sepak bola penalti. Sebelum itu dia bilang sama salah satu teman saya, tukeran spion dong. Hah? Tukeran spion motor dong gitu. Urusannya. Oh iya, Pak, tuker aja nggak apa-apa, tuker. Pas pengambilan nilai penalti, teman saya nendang bola nih. Harusnya bisa ketangkep sama bapak itu. Cuman, ya nggak ketangkep gitu. jadi ada yang kayak gitu. Jadi disogok pakai spion. Saya juga mungkin teman-teman juga mungkin rata-rata guru olahraga itu gendut-gendut, mungkin kalau di Twitter bilangnya sih banyakan makan duit renang. Untung SMP dulu nggak ada renang. Iya. Ada ya? Ada sih nggak ada. Ada aku. SMP. Aku dulu SMP. Oh, sebutin ya. SMP juga. SMP ku gurunya karateka semua. Berarti badannya potok-potok. Iya, cewek. Ada cewek satu, bapak satu. Karateka semua. Macam-macam. Disikat. Jadi pernah tuh pas upacara. Biasalah anak-anak Badung pada ngumpul di belakang kan. Di belakang aula buat ya biar nggak baris lah. Keluar tuh. Bawa tongkat. Pak. Nggak ada yang nggak kena. Langsung kena semua. Kena semua. Mantap. Gak pakai jurus itu. Siapa ya namanya? Jangan sebutin lah. Iya. Kalau ingat pun nggak tak sebut. Tapi karena nggak ingat jadi ya nggak disebutin. Dan kalau misalnya zaman dulu sama zaman sekarang sekolah tuh bedanya kalau misalnya kita dipukul nih ya. Kalau misalnya kita dipukul. Tahu salahnya dan kita kalau misalnya kita ngadu sama bapak ibu kita, ditambahin lagi buat dipukul. Ditambahin lagi. Kalau kena combo banget gitu. Jadi saya sih hitungannya bukan seorang yang nakal ya. Jadi nggak pernah dipanggil sama orang tua, dipanggil ke BP itu nggak pernah. Kalau saya pernah. Nah, ini Mas Danang mungkin pernah. Tapi ada satu kisah di mana teman saya nggak sebut namanya ya. Mungkin ini saya diceritain aja udah lucu gitu. Jadi si orangnya ini tuh dipanggil ke guru BP melalui surat. Cuman suratnya tuh nggak dikasihin ke ibunya. Terus kalau nggak salah. Terus ada anak yang ngebawain suratnya dikasih ke ibunya. Ibunya tahu, ibunya galak nih. Dia bilang, "Bas, gue lagi di ruang TV. Ini gue lagi nonton TV. Terus sebelah gue tuh cuma dibatasi sama triplek. Ibu gue jalan, nggak muter ke situ. Tendang triplek. Keluar. Langsung di situ. Nah, di situ saya merasa kasihan dan lucu dengan teman saya itu. Gitu Mas Dana. Bagus sekali. Mantap kan? Mantap. Iya. Ya itu. Jadi kalau dulu mah
nggak salah aja kadang kita lapor juga ditampol. Nah, apalagi salah terus lapor. Nggak salah aja ditampol. Apalagi salah. Nah, habis. Jadi kalau misalnya ngeliat yang sekarang mungkin bukan karena cengeng banget ya, mungkin emang generasinya beda kali ya. Generasinya beda. Kalau dulu ya lu ada masalah sama di sekolah, ya lu dipukulin, lu disuruh ngerol depan, roll belakang, ya orang tua kalau bisa nggak usah tahu gitu, karena emang kita yang salah gitu. Kalau misalnya sekarang kan lu salah, kalau menurut kita ya sebagian doang sih, oknum sih. Kalau misalnya lu salah, oknum tapi sebagian besar. Bang, kalau misalnya lu salah, terus lu dihukum sama guru, tiba-tiba lu lapor gitu. Di masa depan pun bakalan kepake itu ilmu, dimarahin terus kudu nerima siap salah, itu emang kepake Di dalam dunia pekerjaan bukan? Semuanya. Oh gitu? Iya. Iya, emang harus konsekuensinya harus diambil sih kalau misalnya kowe salah. Enggak, kalau maksudku takutnya nih kalau sekarang aduh ketampol, nggak apa-apa ya, duduk dikit. Dimarahin terus bawa orang tua malah dibelain, orang-orang nggak orang-orang besok nggak bakalan tahu salah. Taunya bener, orang salah terus. Nah itu bakalan ya mungkin bakalan lebih banyak perdebatan tidak perlu antara siapa yang salah mungkin. Jadi karena semua benar merasanya. Dia merasa benar gitu ya, padahal dia salah hitungannya kan. Masuk nggak sih omonganku tadi barusan? Paham nggak sih? Kayaknya gitu? Kemana-mana sih, tapi ya tau lah intinya ya kan. Intinya seperti itulah ya. Iya, nggak apa-apa. Keredam, oke. Kan sekarang pakai clip on. Mantap. Nah, terus juga dicolokin kan? Dicolokin. Tadi kan tidak dong. Kemarin, sorry. Kemarin. Kok tadi terus sih kamu tuh? Maaf. Merasanya sering bertemu saya ya? Iya, kita kan juga udah pindah blockingan ya. Tadi kan saya di sebelah sini, terus sekarang saya pindah sebelah sini gitu kan. Jadi kita itu sebenarnya bukan di hari yang sama. Iya. Kita di beda hari sebenarnya. Kalau tadi kan siang, sekarang juga sore. Beda. Beda berapa jam? Bukan lanjutan. Kan tadi kan lagi. Tadi lagi kan? Iya. Bukan lanjutan. Bukan. Ini bukan sebuah lanjutan. Jadi terus saya mau ngomong apa gitu, jadi lupa kan. Terus sekarang kan lagi korban. Ya. Saya punya tips-tips. Kalau sampai juga punya, tambahin aja. Iya. Untuk permasalahan yang menurut saya agak sistemik, masif, dan struktur pada masa korban ini. Apa itu? Yaitu karena kita dapat daging korban kambing banyak. Iya. Kita masak-masak. Belum dimasak aja udah bau kambing. Iya. Itu cara ngilangin bau kambing dari rumah gimana? Semprot baygon. Loh? Kan jadi hilang baunya. Jadi bau baygon. Iya. Oh iya benar juga. Kan? Taburin kopi. Apalagi Mas Donan? Siapa ya? Mengkudu. Mengkudu diapain? Sampean pernah ngerebus mengkudu belum? Belum. Ngerebusnya di sini, baunya sampai mana-mana. Sekomplek. Oh gitu. Oh ya, itu patut dicoba loh kalau misalnya mau menghilangkan bau kambingnya hilang. Tapi bau pahitnya mengkudu itu loh. Kayak kalau misalnya belum pernah mencium bau mengkudu, mungkin bau kentut ya. Sejenis bau belerang nggak sih? Mirip bau belerang nggak sih? Gimana ya? Pahit lah ya baunya. Pahit dan gimana ya? Coba deh. Cari mengkudu direbus. Rebus aja, direbus. Tapi itu mengkudu sehat loh sebenarnya. Sebenarnya sehat. Airnya itu memang direbus sama ibu saya itu untuk kesehatan pasti. Sehat. Ibu saya sesuatu yang tidak enak biasanya tuh gula turun, kolesterol turun. Nah, cuman emang nggak enak. Para pengusaha mengkudu, saya respect. Mantap. Terus apa lagi? Terus tipsnya? Tips untuk menghilangkan kayaknya sih nggak punya. Cuman kalau misalnya tips untuk mengempukkan daging saya punya. Apa itu? Jadi ada rumusnya 5-30-7. Apa itu? Jadi kalau Mas Danang nanti dapat daging sapi 5-30-7. Jadi pertama 5 menit itu mengempukan daging. Jadi 5 menit direbus sampai mendidih. 5 menit? 5 menit. Emang langsung mendidih? Enggak, jadi pas mendidih. Oh, mendidih dulu. Dididihin dulu 5 menit. 5 menit tuh, 5 menit dalam situ sampai mendidih sampai dia 5 menit. 5 menit didiamkan. Benar. Selama 30 menit ditutup pancinya. 30 menit ditutup. Tapi kompor mati. Oh, kompor mati. Kompor mati ditutup. Setelah 30 menit panasin lagi 7 menit. Ditutup, buka? Tutup. Oh, dalam tutup. Itu empuk. Nanti insya Allah tumpuk. Kalau kata teman saya sih pakai bodrek. Bodreknya diapain? Ngerebus. Wow. Ditumbuk. Digerus. Empuk. Jadi bikin ngantuk.
Enggak juga kan, bodzek Enggak. tidak menyebabkan kantuk ya? Enggak. Oh, pakai Kalau kata nanas, teman pakai saya, nanas. nanas. Nanas juga Itu bisa. triplek lagi nanti. Enggak. Obrolan Serius, belakang serius. panggung. Itu triplek. Jadi triplek itu nanas. Jadi nanas itu Mudah sekali dipancing Anda. Terus nanas itu dibalurin di dagingnya itu nanti jadi empuk. Katanya. Jadi si nanasnya dalam keadaan direbus atau dalam mentah kayaknya sih. mentah? Mentah, jadi dibikin pohon nanas, daun paya, itu bisa juga bikin mengempukkan daging. Gitu. Kalau kata ibu saya sih satu caranya, presto. Presto juga, ya. Dan kalau misalnya mau nyobain ngerebusnya tuh pakai Pakai apa? Pakai sendok atau garpu dicemplungin. Hah? Iya. Jadi itu hitungannya ilmu fisika atau kimia ya. Jadi semakin tinggi titik didih. Jadi yang dididih semakin tinggi. Ikut pindah dari kemarin semutnya. Semakin tinggi titik didih. Jadi semakin tapi kan garpu emang mendidih. Maksudnya enggak, jadi si airnya itu bakalan mendidih jauh lebih lama atau gimana. Pokoknya ada fisikanya gitu, ada hitung-hitungan. Karena fisikanya. Kalornya masuk ke besi. Mungkin ya. Atau gimana, gua nggak ngerti. Tapi kayak gitu jadinya. Tapi emang air semakin panas semakin mengempukkan? Enggak juga sih. Tapi entah kenapa bisa dicemplungin. Coba deh tanya ibu bapaknya, ibunya. Pasti pernah dengar kalau misalnya dicemplungin garpu atau sendok tuh bisa mengempukkan daging. Gitu. Siapa lagi nih? Tentang korban, ada nggak? Cara membedakan kambing dan sapi. Gimana itu caranya? Caranya adalah, saya nggak tahu ya. Gimana cara membedakan kalau Anda ingin membeli, kalian mau beli kambing dan sapi, cara membedakannya itu adalah tanya masnya. Mas, ini kambing mana, sapi mana? Nanti pasti dikasih sama mas. Golok mana sih tadi? Jangan. Menahan emosiku. Oke. Apa lagi ya? Tadi dari haiku kok bisa jadi pindah ke sapi? Ya karena sekarang lagi suasananya. Kenapa nggak ngebahas masalah yang berbau-bau anime tuh, yang berbau-bau korban? Apa? Nggak ada dong yang berbau-bau binatang tuh apa ya? Gon maksudnya binatang? Gon binatang. Film APK binatang. Naga. Enggak dong. Oh, Pokemon dong. Gon kalau aku. Pernah baca Gon nggak sih? Toko Tekken. Yang dinosaurus kecil. Itu kan Gon. Tapi ada komiknya. Emang ada komik? Ada. Enggak ada dialognya. Terus? Tapi rated X sih. Kan ya, pokoknya keras pas cuman 4 chapter. 4 volume apa ya? 4 volume. 4 volume kayaknya. Chapternya banyak. 4 volume kayaknya. Seingatku sih aku baca sampai 4 apa ya. Terus mereka komunikasinya gimana? Ya lebih ke ekspresi, makanya itu tantangan loh. Oh iya sih. Coba aja ngebar nggak ada dialognya. Mesti lebih ketarik ke ekspresi. Bagus tuh. Coba deh baca Gon. Cari di berarti Nanim. Tokoh Tekken yang dikartunin itu dong, yang ada manganya. Apa ada lagi? Aku sih taunya itu Gon. Tapi mungkin Gon tahu kan? Tahu yang naga ada cangkang kura-kura. Dinosaurus kan itu maksudnya? Iya, dinosaurus. Itu diceritain kenapa dia punya cangkang kura-kura. Dia lagi lari masuk, blum, kepalanya keluar. Tapi badannya enggak. Kakinya keluar. Sejenis T-Rex kan? T-Rex. Diceritain T-Rex. Iya, T-Rex. T-Rex bonsai kan? T-Rex bonsai. Anak T-Rex. Anak T-Rex itu masih anak kan? Kayaknya anak T-Rex. Sama kayak kalau webtoon tuh ada Darby. Hewan juga, dinosaurus juga, tapi kayaknya ada dialognya. Oh, kalau misalnya anime ada juga namanya Beastar. Beastar itu juga binatang. Oh iya. Pernah dengar Beastar? Pernah. Nah, itu katanya sih bagus, cuman saya nggak terlalu suka karena tokohnya binatang, tapi nggak juga ya. Apa malas nonton aja sih. Katanya sih bagus. Iya. Beastar gambar sih bagus Beastar. Kenapa nggak ngomongin itu tadi terus tiba-tiba ke Haikyuu, terus tiba-tiba terlalu tuh kayak gini tuh nggak ke konsep gitu loh. Karena hidup itu karena ini tuh semua mengalir saja. Jadi ini tuh kayak acara orang ketemu juga baru tadi ini. barisan. Baru kenalan juga tadi. Enggak dong, kan minggu kemarin udah. Oh iya, minggu kemarin udah. Tadi turun dari kereta, main-main sama anaknya Abbas bentar. Terus kesini ganti blocking.
Deket sih, syuting yang kemarin deket. Deket banget karena ini view-nya tuh bagus banget. Iya. Ini the beauty of Citayam. Makanya ini semutnya juga masih sama nih, gede-gedenya. Masih. Yang kemarin udah nonton, tahu semutnya nih, tangannya Abbas nih. Besar sekali loh semutnya lu. Gonteng kalau bahasa Jawa. Gonteng Gonteng. Kalau bukan gonteng. Teng. Nah, tebel. Gonteng. Kalau di sini tuh biasanya jadi atap. Genteng. Siap, maaf. Apa-apa, terusin aja dulu. Anime baru. Udah ngikutin lagi belum? Ada nih, satu bagus. Apa itu? Fire Force season 2. Fire Force season 2 saya nggak berani nonton. Belum berani nonton. Nungguin sampai itu habis dulu. Tapi anime Fire Force kalau mau nonton itu juga bagus, keren dan Mas Danang tahu nggak cara membedakan autornya itu laki atau perempuan? Gimana? Dari opainya. Kenapa emang? Kalau opainya Sugoi, biasanya autornya cowok. Coba. Emang berarti Fire Force cowok? Oh, cowok. Emang gede? Fire Force opainya gede-gede banget. Siapa? Lah, susternya aja opainya gede loh. Suster. Kan pakai baju tutupan terus. Wes nonton ini bro. Fire Force season 1. Iya. Sing kucing. Oh iya. Terus yang matanya bunga. Mata bunga. Oh, kepala pasukan 5. Opainya apa? Besar kan? One Piece. Aku nggak terlalu ngeliatin itu ya, ternyata anak sebaik-baik dia ngeliatinnya. Ya karena tete anime. Karena buat bedain biar tahu. Tapi kalau udah tahu kan ngapain diliatin terus? Ya itu dia bedanya sama Kimetsu. Cewek kayaknya. Cewek yang autornya. Karena opainya nggak ada yang besar. Ada satu doang yang warnanya pink. Yang pakai pedang cinta. Iya. Si itu makanya buat bedain kayak si siapa tuh namanya? Nezuko kan kawaii tapi lucu kan jatuhnya kan. Autornya tuh mungkin cewek mungkin, tapi kan sampai sekarang belum tahuan autornya cewek cowok. Padahal udah tamat. Kayaknya sih cewek sih. Kita bahas juga nggak itu? Nanti. Mungkin ya ada. Mungkin di next. Oh iya, sekalian nungguin anunya paling new seasonnya. Yang di kereta. New season. Jadi baru kita bahas. Itu OVA dulu. Hah? Itu OVA-nya dulu. Yang di kereta itu OVA? OVA-nya dulu. Bukan season 2-nya? Bukan, itu OVA-nya dulu. OVA-nya dulu baru season kedua. Oh. Jadi itu OVA-nya dulu, filmnya dulu yang di kereta. Terus lanjutannya, season 2 berarti lanjutan dari kereta. Jadi kalau nanti season keduanya ini adalah penyambung dari season 1. Kalau filler tuh biasanya adalah yang nggak ada di komik, tapi karena komik udah mau kebalap sama animenya ditambahin filler buat jadi bantalan. Buat nambah durasi biar ini komiknya bisa garap dulu. Berarti One Piece sering tuh kayak gitu? Sering, bolak-balik. Yang Pulau Raksasa lah. Yang terakhir bukan Pulau Raksasa tapi Stampede itu apa? Stampede itu film, movie. Oh, movie. Beda. Cerita gimana ya ceritanya? Satu universe tapi beda rangkaian apa gimana ya, nggak tahu sih. Satu universe. Pokoknya sebenarnya itu bukan cerita yang dibikin Oda sebenarnya. Kayaknya ya. Oh, bukan Oda. Kayaknya. Kalau setauku mungkin kayak gitu tuh bukan dari Oda, tapi Oda menyetujui. Oh. Biasanya ada kadang kayak gitu. Atau nggak mesti Oda ya, misalnya kamu bikin komik lain. Udah mulai gelap ya. Untung ada lampu. Mantap, lampu dari Mas Danang. Ulanzi. Mantap. Nah gitu, jadi kadang ada yang film siapa pemilik ceritanya, cuman tokohnya pakai ini. Nah ini disetujuin nggak? Kalau iya nanti jalan. Kalau enggak ya. Tapi itu hitungannya canon nggak ya? Filler sih maksudnya. Ya, doang. Sapi perah doang. Sapi perah maksudnya? Yang nggak menghasilkan apa-apa untuk cerita. Tapi jadi duit doang, penjualan doang, buat merchandise. Cuman tidak ada sangkut pautnya sama benang merahnya. Benang merah cerita iya kayaknya nggak ada sambungannya. Tidak ada. Berdiri sendiri itulah mungkin. Cuman pakai tokoh ini mungkin kayak gitu. Atau yang punya ide lain. Atau ada yang bisa membenarkan atau punya opini lain bisa. Atau di
DM atau mention di Twitter juga bisa. Ya. Di deskripsi. Di bawah deskripsi lah itulah. Males nyebutinnya. Betul. Nanti susah juga ngejanya karena nama kita di Twitter tuh susah. Iya. Ya. Jadi ada di deskripsi. Terus apa lagi Mas Danang? Kita mau bahas apa lagi? Apakah kita cukupkan sampai di sini? Karena berhubung sudah. Iya sih, sudah gelap nih. Juga. Mungkin minggu depan lagi kita bikin lagi. Ya. Untuk menyusul yang kemarin kan minggu. Ya siapa tahu minggu depan kita slow, kita bikin lagi. Betul. Kalau enggak ya tungguin aja. Iya, makanya pencet teng lonceng. Biar kalau kita upload langsung masuk notifikasi. Dan jangan lupa subscribe. Bener kan? Subscribe. Nah, sebenarnya. Ya, jangan lupa subscribe. Biar kita makin semangat buat bikin. Enggak mesti semangat sih. Enggak semangat juga. Cuman tahu aja kalau ditonton. Ya, sebenarnya sih kalau misalnya kalian mau nonton ya alhamdulillah, nggak mau nonton ya kebangetan gitu. Cuman kalau misalnya pengen nonton, kalau misalnya kalian nonton dan mensubscribe itu bukan buat semangat kita juga sih. Maksudnya kita juga di sini ingin mengkaryakan doang kan, bukan begitu? Iya kan? Bener sih. Jadi ya kalau ini misalnya, saya udah berkorban dicokoti semut loh, silit saya loh. Masa tidak dibibit-bibit? Iya, nanti kalau misalnya memiliki channel juga nanti kita subscribe. Nah, untuk bilang aja. Ya, Ojo Sompral mulai production. Terus apalah ya pokoknya kalau punya channel YouTube bisa kita saling subscribe untuk bertukar ide insight mungkin lah, bisa collaboration, bisa mungkin saling bertukar ide setup, bisa tukeran setup atau tukeran set. Enak dong di sini kita iya bagus, mantap. Oke. Jumpa lagi di saat kita punya waktu. Terima kasih.